Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Safira MPD dari SMA IT Asof. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya sehat walafiat. Semoga yang sakit segera disembuhkan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Materi yang diajarkan kali ini, materi kelas 10, fase E. Sobat Sejarah, hari ini kita akan membahas sumber sejarah. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, serta kelebihan dan kekurangan dari sumber sejarah. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber primer. Sumber primer yaitu kesaksian dari seseorang saksi yang menyaksikan peristiwa dengan indera yang dimilikinya, baik mata ataupun indera lainnya. Sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari orang yang tidak secara langsung terlibat atau hadir pada peristiwa yang disaksikan. Sumber tersier, sumber sejarah yang tergolong ke dalam sumber tersier adalah buku-buku sejarah yang berdasarkan laporan peneliti ahli sejarah. Sumber sejarah berdasarkan bentuk ada 3. Ada sumber tertulis. Sumber tertulis sebagai sumber sejarah didapatkan dari peninggalan-peninggalan tertulis. Sumber lisan. Sumber lisan diperoleh melalui wawancara atau penutupan lisan dari pelaku saksi sejarah atau orang-orang yang berada di dalam masa yang sedang diteliti. Sumber audiovisual yang ketiga. Sumber audiovisual merupakan sumber sejarah berupa rekaman bergambar. Kelebihan dan kekurangan sumber sejarah. Yang pertama, artefak. Yang kedua, fosil. Yang ketiga, tekstual. Yang keempat, non-tekstual. Artefak. Artefak atau artifact dalam bahasa Inggris merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasikan oleh manusia yang dapat dipindahkan. Artefak secara arkeologi. Artefak diartikan sebagai semua benda dari bahan alam yang dibuat oleh manusia dengan menerapkan teknologi tertentu yang sesuai dengan zamannya. Kelebihannya dapat dipindah-pindahkan dengan relatif mudah tanpa harus merusak atau menghancurkan terlebih dahulu. Artefak sendiri sudah ada peninggalannya pada masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan zaman masa logam. Fosil. Fosil berarti dari bahasa Latin fossilis yang artinya diperoleh dengan menggali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fosil adalah sisa tulang belulang manusia atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membantu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Fosil yang paling umum adalah kerangka makhluk hidup yang tersisa seperti tulang, gigi, cakalang. Ilmu yang mempelajari tentang fosil adalah paleontologi dari cabang ilmu arkeologi. Fosil, untuk menjadi fosil sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus segera tertutup sedimen. Para ahli membedakan fosil menjadi beberapa macam, yaitu fosil batu dan fosil biasa. Fosil yang terbentuk dari batu ambar, fosil ter, seperti yang terbentuk di sumur Tel Lebrun di California, Amerika Serikat. Hewan atau tumbuhan yang diperkirakan sudah punah, tetapi masih ada yang disebut dengan fosil hidup. Fosil terdapat istilah fosilisasi, yaitu proses penimbuhan sisa-sisa hewan atau tumbuhan yang terakumulasi dalam sedimen atau endapan-endapan baik yang mengalami pengawetan secara menyeluruh sebagian maupun jejaknya saja. Beberapa syarat terjadinya pemfosilan antara lain ada 6. Yang pertama, organisme mempunyai bagian tubuh yang keras. Yang kedua, mengalami pengawetan. Yang ketiga, terbebas dari bakteri pembusuk. Yang keempat, terjadi secara alamiah. Yang kelima, mengandung kadar oksigen dengan jumlah sedikit. Yang keenam, umumnya lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Fosil manfaat bagi kemajuan ilmu sejarah. Menentukan umur bumi, perkembangan flora fauna, perkembangan kehidupan manusia.
tekstual. Sumber sejarah tekstual adalah sumber yang berisi keterangan peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media seperti batu. Prasasti. Prasasti adalah maklumat yang dituliskan pada lempeng batu logam, daun lontar. Penulisan prasasti dirumuskan melalui kaidah-kaidah tertentu. Biografi atau autobiografi. Biografi maupun autobiografi umumnya berisi tentang kisah seseorang. Sebuah biografi tidak hanya berisi tentang catatan, tanggal lahir, wafat seseorang, pekerjaan, perjalanan karir, melainkan juga bercerita tentang perasaan dari pemilik biografi yang pengalamannya dalam satu peristiwa atau kejadian tertentu di dalam hidupnya. Kelebihan sumber tekstual. Kelebihan sumber tekstual atau tulisan adalah dapat menjadi catatan peristiwa yang terjadi berdasarkan yang dialami pada saat berlangsungnya peristiwa. Selain itu, dapat mempermudah pengelolaan referensi. Kekurangan sumber tekstual atau tertulis adalah hanya memuat informasi yang dianggap penting untuk dicatat. Selain itu, sumber tertulis yang menggunakan media kertas dan daun-daun tertentu tidak akan tahan terhadap perubahan kondisi cuaca dan zaman. Non-tekstual. Sumber non-tekstual adalah sumber sejarah yang tidak mentransmisikan atau menyampaikan pesan melalui tulisan, melainkan berupa gambar, ornamen, berupa foto, rekaman suara, dan rekaman audio visual. Demikian pembahasan materi sejarah kelas 10 hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.